Dan sekarang adalah tentang biooptik, bioakustik, dan termofisika. Ya, mudahnya itu yang satu itu tentang cahaya, ya. Yang kedua tentang bunyi, ya. Yang ketiga adalah tentang eh, apa suhu dan suhu panas, suhu dan energi panas. Atau kalau mungkin kalian ingat waktu SMA, SMP itu tentang energi kalor, ya. Biooptik, oke. Okay. Biooptik ini mempelajari tentang cahaya, ya, tentang cahaya. Uh, itu, oh ya, ini dalam bahasa Inggris ya, jadi uh, seperti Bapak bilang waktu itu, ternyata dengan bahasa Inggris itu lebih komprehensif ya dibandingkan bahasa Indonesia. Itu buku JFG Brill, kalau kalian lihat terjemahannya, itu benar-benar menurut Bapak aneh bahasanya ya, aneh gitu. Uh, ada beberapa kosakata yang tidak sesuai. Ya. Nah, ini hanya sekedar memandu saja, ya, memandu Bapak untuk menjelaskan secara terorganisir, ya, secara terorganisir, ya, secara terorganisir biooptik itu seperti apa. Ya, di sini kalau kalian lihat, ya, light and vision, cahaya dan eh, apa namanya, pandangan, ya, vision, melihat gitu. Ada warna, ada tentang warna, ya, tentang intensitas cahaya, tentang ilmu fotometri. Kalau kalian tahu warna, ya, warna itu memiliki sifat optik tertentu sebenarnya, ya. Dia tuh memancarkan panjang gelombang tertentu. Ya. Kalian bisa mendeteksi warna biru, kuning, merah, hijau dan lain sebagainya itu karena panjang gelombang sebenarnya, panjang gelombang masing-masing cahaya itu. Ya. Sehingga di mata kalian itu sebenarnya ini kita ya alhamdulillah ya apa namanya normal matanya, ya, itu terdapat kon, ya. Kon itu bisa mendeteksi berapa panjang gelombang cahaya tertentu, ya, dan kemudian terrefleksikan sebagai uh, warna apa seperti itu. Oke, kemudian uh, ini ada propagation of light atau perjalanan penjalaran cahaya, ya. Ada refraksi, pembiasan, Buchem Snellius, ya, indeks refraksi, ada lensa, ada prisma, ada optik instrumen yang lainnya ini digunakan untuk melihat, ya. Refleksi, ya, pemantulan, kemudian kaca, ya, instrumen kaca, fiber optik dan absorpsi. Ini kalian kita nih kita berkomunikasi seperti ini sebenarnya menggunakan optik, ya, yang kita sebut sebagai fiber optik, ya. Ada IndiHome, ya, sorry, ada IndiHome, ada mungkin apa yang lainnya ya, misalkan XL Home, kemudian ada beberapa jaringan internet itu semua menggunakan fiber optik, ya. Kemudian ada interferensi thin films atau film-film yang tipis, double slit. Nah, double slit ini untuk menguji berapa panjang gelombang cahaya yang kita gunakan, ya. Kalau mungkin kalian kerja di cat, ya, pabrik cat, itu sangat familiar sekali uh, dengan panjang gelombang cahaya. Dan mereka menggunakan instrumen double slit namanya, ya, untuk menguji ataupun mengukur berapa panjang gelombang cahaya itu. Contoh misalkan kalian pergi aja ke toko bangunan, ya, kemudian ke toko cat, berbagai jenis warna, ya, berbagai jenis warna itu menunjukkan sebuah panjang gelombang dan kemudian ada percampuran dan sebagainya sehingga mendapatkan suatu bentuk warna yang kita inginkan, ya.
Kemudian ada difraksi. Difraksi itu pecahnya gelombang menjadi beberapa fraksi, ya. Nah, ini kalau kalian mungkin apa contohnya ya? Eh, Kaca-kaca yang buram itu semua difraksi itu. Kaca yang memburamkan cahaya. Dan seterusnya, kemudian ada quantum properties, ya. Nah, ini yang dipakai nih di kedokteran, ya, ada laser, ya, Fourier optik, gelombang Fourier. Nah, bagaimana pencitraan badan kita melalui cahaya, ya. Cahaya itu bisa merasuk ke dalam tubuh kita sehingga membentuk pencitraan, membentuk suatu bentukan badan kita, bentukan tulang kita, apakah ada perbedaan dari yang normal atau enggak, ya. Oke, seperti itu. Ini ruang lingkup belajar cahaya, ya, sebenarnya yang dulu itu kita kalau itu bisa 2 pertemuan, tapi sekarang di squeeze jadi sepertiga pertemuan, ya. Oke, Bapak akan ke sini. Nah, ini bagaimana sinar warna putih yang kita sebut sebagai polikromatik, ya. Polikromatik. Polikromatik itu cahaya lebih dari satu panjang gelombang. Nah, lebih dari satu panjang gelombang. Kalau dipecah melalui prisma, prisma ini bisa memecah cahaya putih menjadi beberapa cahaya, ya. Ada spektrum cahaya tampak, ya. Mungkin ini kalau kita kenal Mejiku Hibiniu, ya, merah, jingga, kuning, hijau, dan seterusnya. Mejiku Hibiniu, dan seterusnya. Ini menunjuk pada panjang gelombang yang berbeda, ya, dari 750 nanometer sampai dengan 400 nanometer. Seperti itu. Ya, kemudian ini Bapak sandingkan seperti ini bahwa cahaya ini memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, ya. Dan bersyukur kita yang tidak buta warna, kita bisa mendeteksi panjang gelombang itu, ya. Pendeteksi panjang gelombang pada mata itu namanya biasa disebut cone, ya. CONE. Nah, cone itu kayak apa ya? Kayak es krim cone, tahu ya? Bentuknya itu kerucut, seperti kerucut nih. Itu mendeteksi panjang gelombang sehingga kita bisa membedakan mana warna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Oke, ini visible light ataupun cahaya tampak itu dibagi menjadi seperti itu, ya. Ini red, orange, yellow, green, blue. I itu apa ya? Lupa. V itu violet, ya. Infrared, ya, infrared violet. Nah, ini memiliki berbeda panjang gelombang. Ini ada 400, 500, 600, dan 700. Dan cahaya tampak itu kisarannya adalah seperti ini. 400 sampai dengan 700 nanometer, ya. Jadi boleh Bapak ungkapkan gini, ya. Cahaya yang kita tangkap melalui mata kita dalam bentuk warna-warna tertentu itu merupakan representasi dari panjang gelombang. Dalam istilah bahasa Inggris itu wavelength. Panjang gelombang itu kisarannya yang tampak itu antara 400 sampai 700. Ya, dari Mejiku Hibiniu dan seterusnya itu. Ya. Nah, kita bisa mendeteksi itu dari mata kita yang insya Allah kita normal, ya. Kita punya pendeteksi panjang gelombang itu di mata, namanya cone, ya. CONE, cone. Oke. Nah, ini tentang color vision, ya. Bagaimana bisa melihat warna. Bapak skip aja, ya. Nah, sekarang tentang intensity. Sebentar. Intensitas luminasi, ya. Intensitas luminasi itu seperti hal yang umum mudah aja, ya.
Kalau kita melihat cahaya makin jauh kan semakin intensitasnya semakin rendah, ya. Intensitasnya semakin rendah. Di titik pada jarak 1 meter uh, cukup kuat, ya. Tapi pada jarak beberapa meter akan semakin lemah, ya, seperti itu. Nah, intensitas cahaya ini disebut istilahnya candela, ya, candle. Candle itu semua dari bahasa Inggris yang menyatakan lilin, ya, candle. Artinya sebenarnya intensitas cahaya, ya, kuat atau lemahnya cahaya, ya, berkaitan dengan power, ya. Kalian gini beli beli lampu neon, ya, ataupun beli lampu Philips misalkan, ya, itu kan berdasarkan terang tidaknya itu dari watt gitu. Beli yang berapa watt, nah misalnya gitu 5 watt, wah 5 watt pasti kecil tuh redup-redup, ya. Tapi kalau kita beli misalkan 100 watt, nah, itu pasti lebih terang. Nah seperti itu intensitas cahaya, ya. Nah ini nggak Bapak ini kan, nah sekarang gini Snellius, ya. Hukum Snellius, ya. Hukum Snellius itu adalah tentang pergerakan cahaya dalam medium yang berbeda. Nah, ini penting. Untuk mudah memahaminya saja, ya, sebenarnya ini juga kalau kita ke kampus Bapak praktekkan, ya. Ketika kalian menaruh pensil, pulpen, ataupun mungkin sapu lidi di atas, di dalam air, yang air itu di dalam gelas, pasti akan terlihat patah gitu. Nah, patahannya itu karena medium yang berbeda, ya. Yang patah terlihat itu ketika dalam air karena indeks refraksi, ya. Air, ya, atau water ini memiliki indeks refraksi yang lebih besar dibandingkan udara, ya. Kalian lihat ini, ya. Ini. Kalau vakum, di udara vakum itu indeks refraksinya atau indeks bias, ya, itu 1. Kalau udara adalah 1,000277. Nah, kalau air, ya, 4/3. 4/3 itu kan 1,333 dan seterusnya, ya. Nah, kalau 1,333 dan seterusnya, artinya itu lebih besar daripada udara. Nah, indeks bias air itu lebih besar daripada indeks bias udara. Maka cahaya itu akan dibelokkan, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini ada fast medium, ya, dengan indeks bias lebih kecil. Ini slow. Ini kalau indeks bias lebih besar, ya. Maka dia mendekati garis normal, seperti itu. Nah, hukum Snellius ini mengungkapkan tentang perbandingan indeks bias dengan nilai sin theta dari sudut belokannya, ya, sudut datang dan sudut refraksi. Ini ketika datang dengan garis normal, ya, untuk sudut theta 1, theta 2, ya. Maka perbandingan indeks bias adalah perbandingan nilai sin. Sebenarnya bukan nilai kalkulasi matematika yang dalam hal ini Bapak tekankan, tapi lebih ke arah pemahaman pengertian bahwa ketika dia melewati indeks bias tertentu, ya, maka akan terjadi pembelokan, ya. Sering kalau offline Bapak bertanya ke mahasiswa, ya, Bapak tanya tentang kerapatan medium, misalkan gitu. Lebih rapat mana antara udara dengan air? Pasti seluruh mahasiswa jawab air, ya. Kemudian Bapak tanya lagi, lebih rapat mana antara air dengan kaca? Semua menjawab pasti kaca, ya. Kemudian Bapak tanya lagi, lebih rapat mana kaca dengan intan? Mereka menjawab pasti intan. Satu lagi kemudian Bapak tanya, lebih rapat mana antara intan dengan berlian? Nah, mulai mereka bingung.
Tapi artinya mereka akan mengerti indeks bias itu berkaitan dengan kerapatan medium, ya, kemasifan medium. Ya. Semakin padat itu semakin uh, kuat dan semakin memberikan kecepatan cahaya semakin besar, ya, gitu. Makanya kenapa intan berlian itu kerlip-kerlip bagus, karena setiap cahaya masuk itu selalu dipercepat kecepatannya sehingga menimbulkan keindahan, ya, kerlipan-kerlipan itu. Nah itu ya, yang Bapak garis bawahi adalah tentang indeks refraksi, ya. Atau dalam bahasa Indonesia mudahnya adalah indeks bias, gitu ya, indeks bias. Oke, kemudian, nah ini tentang lensa, ya. Bapak kira kalian sangat mengenal sekali tentang lensa, ya. Lensa itu dibagi menjadi banyak sebenarnya, ya. Tapi umumnya kemudian dibagi menjadi dua, cembung dan cekung, ya. Banyak itu yang Bapak maksudkan adalah bisa lensa datar, bisa lensa datar cekung, bisa lensa cekung-cekung, bisa lensa cekung cembung, nah gitu. Bisa lensa cembung-cembung dan bisa lensa cembung datar dan seterusnya. Ya, itu banyak. Tapi kemudian seperti dua dua hal yaitu cekung ataupun cembung. Ya, konkev ataupun konveks kalau dalam bahasa Inggris, ya. Nah, sama di lensa juga dia berlaku hukum Snellius, ya. Ini ketika di zoom out, ya, nah seperti ini cahaya ini dibelokkan. Nah, makanya ini digunakan untuk penderita mata, ya, supaya cahaya yang masuk itu benar-benar dioptimalkan masuk sampai ke terbaca oleh retina, ya. Oke, ini adalah hitung-hitung, ya, tentang lensa cembung, ya, bahwa bayangan yang terjadi, ya, dari sebuah objek berjarak tertentu oleh lensa dengan jarak fokus tertentu menghasilkan bayangan pada jarak tertentu, lebih pendek jaraknya, lebih pendek dan lebih dekat, ya. Kalau kalian lihat ini cukup panjang, ya. Oh, ini objek jarak objek ini cukup panjang dibandingkan jarak image, jarak bayangan. Nah, seperti itu. Hanya pada semacam pemahaman aja tentang lensa, ya. Oke, ini hitung-hitung juga, nggak Bapak tekankan, ya. Tapi kalau mau dicoba-coba silakan. Dan kemudian sebenarnya waktu SMP, SMA juga bagi yang IPA, ya, sangat familiar dengan ini, ya, bahwa seper objek ditambah seper image itu sama dengan seper fokus, ya, untuk lensa yang sangat tipis. Oke, kemudian ini prisma juga sama, nggak Bapak tekankan sekali, ya, masalah hitungan, ya, nggak ditekankan, tapi hanya pada batas seperti tadi, bahwa cahaya putih, ya, cahaya putih itu namanya cahaya polikromatik, itu bisa dipendar oleh prisma menjadi beberapa cahaya, ya. Nah, beberapa cahaya itu yang Meiji-ku Hibiniu, ya, merah, jingga, kuning dan seterusnya, yang kisaran panjang gelombangnya itu dari 750 sampai dengan 400 nanometer, ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian hal lain, beberapa alat optik, ya, optical instrument. Ya, optical instrument itu cukup banyak, ya, cukup banyak, ya. Ada uh, mikroskop, ada loop, ya, ada teropong, ada teleskop, ya. Teleskop juga ada tidak satu, ya, ada Galileo teleskop, ya, astronomi teleskop dan berbagai macam, ya, yang sampai dengan lensa lensa cembung itu juga digunakan sebagai loop, ya, alat optik juga, ya. Untuk memperbesar bayangan kita bisa gunakan loop ini, ya.
Kemudian tentang uh, ah oke, sekarang tentang mata ya. Mata ini sebagai salah satu alat optik juga ya. Jadi kalau alat optik itu tidak hanya seperti tadi ada loop, ada mikroskop, ada teleskop, ada teropong ya, tapi mata juga. Ini suatu alat optik yang cukup kompleks ya. Nah, kalau kalian lihat itu mata itu terdiri dari bagian depan itu ada kornea ya, seperti melindungi mata ya. Kemudian aqua sumur, cairan ya, ini cairan. Cairan ini juga berpengaruh seperti halnya refraksi ya, pembias ya. Ya. Iris ya. Iris fungsinya untuk memipih atau mencembungkan lensa. Nah, itu crystalline lensa, crystalline lens. Ya. Tuhan itu menciptakan lensa mata itu sangat luar biasa ya. Dia itu bisa memiliki indeks refraksi yang bisa berubah ya, karena memipih ataupun menebalnya. Ya. Kemudian di antara lensa mata dengan ujung belakang ya, itu ada cairan vitreous humor ya, vitreous humor. Dan kemudian ada retina ya. Cahaya ini dibiaskan sampai dengan retina dengan perantara vitreous humor. Ya. Sebelumnya ada di aqueous humor. Nah, ini. Aqueous humor, vitreous humor. Dan ini blind spotnya. Nah, ini kalau normal dia akan jatuh tepat di retina. Ya. Kerja dari crystalline lens ya. Lensa mata ya, gampangnya lensa mata ya, crystalline lens. Nah, lensa mata ini mampu menebal dan memipih ya. Menebal dan memipihnya itu yang kalau kita sebut ya dulu mungkin zamannya kalian SMA itu namanya daya akomodasi ya. Kemampuan lensa mata untuk menebal atau memipih berdasarkan objek yang ia pandang ya. Kalau dia pandang yang ia lihat jarak jauh, maka lensa itu akan memipih, akan membentuk seperti cekung. Tapi kalau dia melihat objek dekat, dia akan menebal, seperti lensa cembung. Ya, luar biasa ya, lensa mata ini bisa berubah menjadi lensa cekung ataupun lensa cembung. Berubah menjadi lensa cekung ketika melihat jauh. Berubah menjadi lensa cembung ketika melihat dekat. Cekung dan cembungnya berubah itu dipengaruhi oleh otot silial dari mata ya. Nah, itu yang ciliary muscle atau ciliary fiber. Jadi narik tipis, dikendorin tebal. Nah, kalau daya akomodasi mata ini sudah tidak normal lagi, ya sudah berkurang, tidak begitu cekung banget, tidak begitu cembung banget. Nah, maka dapat terkenalah yang kita sebut sebagai uh, penyakit, bukan penyakit ya, kelainan mata mungkin ya. Ada rabun jauh, berarti dia kurang cekung. Kemudian ada rabun dekat, berarti dia kurang cembung. Kalau kurang cekung dan kurang cembung juga, itu yang kita sebut sebagai mata tua ya, atau presbiopi. Dan kemudian satu lagi, kalau lensa mata ini sudah berubah posisinya dari sentrin gravitasi ini, ya, maka dia akan kelainan berupa astigmatisme. Astigmatisme adalah melihat objek sudah tidak sentrin gravitasi lagi, sudah tidak lurus lagi. Ya, ditolong dengan kacamata silinder. Penderitanya namanya silindris. Nah, kita umumnya bilangnya adalah orang silinder gitu ya. Sebetulnya itu adalah bentuk kacamata silinder untuk membelokkan berapa derajat ya kemiringan dari suatu objek yang dilihat itu.
Oke, seperti itu. Luar biasa ya. Nah, ini lensa mata ya. Lensa mata itu kalau diukur ya, ketebalan kornea itu 0,449 mm ya. Kemudian lensa thickness, ketebalan lensa itu 4,9 mm. Wow, itu setengah senti ya, setengah senti. Dan indeksnya itu 1,376 untuk vitreous humor ya, ini ya, 1,76. Kemudian indeks aqueous humor itu 1,337. Nah, kemudian ini beberapa radius lensa untuk mata normal ya, untuk mata biasa, mata dewasa. Berjarak 24 mm ya. Berarti ini 2,4 cm ya mata kita itu. 2,4 cm ya. Oke, seperti itu ya. Makanya kita yang punya mata yang masih normal ataupun yang mungkin ada yang sudah pakai kacamata dan sebagainya, jaga mata ini. Ini sangat berharga sekali, sangat berharga sekali. Nah, ini beberapa geometri ya, mata ya, geometri mata, bagaimana mata itu di zoom in, kemudian apa namanya, ukurannya berapa aja sih. Seperti yang tadi Bapak bilang, ini adalah 1,376 untuk vitreous humor ya, dan aqueous humor adalah 1,336 ya. Oke, kemudian ini masih tentang mata, yaitu sel saraf mata. Nah, ini bersyukur sekali ya kita kalau sudah melihat suatu benda kemudian bisa mendeteksi benda itu ya. Artinya ketika kita melihat bola, oh itu namanya bola gitu. Kemudian kita melihat warna merah, oh itu warnanya merah. Ya, bersyukur sekali kita bisa gitu. Ya, ini kerja dari sel saraf mata, ya, sel saraf mata. Ya, sel saraf mata. Dan ya, kita harus lindungi mata kita supaya ini tetap terjaga ya. Ada beberapa orang yang memang secara normal kelihatan tapi ternyata dia tidak mendeteksi ya. Mendeteksi karena mungkin terjadi ada yang hilang di blind spot ya, atau sel saraf dari mata ini sudah tidak bekerja normal lagi ya. Oke, semoga kita tetap dijaga mata kita sehingga masih berfungsi secara benar. Ini nggak Bapak bahas juga, ya. Ini juga tidak. Nah, ini juga sudah cukup, saya Bapak kira. Ya. Ini metrik dari mata, ya, tapi nggak usah ini untuk anak kedokteran sebenarnya. Nah, kemudian ini vision defect. Itu yang tadi Bapak bilang adanya rabun jauh, rabun dekat. Ya, rabun jauh, rabun dekat. Nah, rabun kemampuan lensa mata ya, itu dapat menebal, memipih yang kita sebut sebagai daya akomodasi, ya, sebagai daya akomodasi. Kemudian itu bisa terjadi secara tidak normal jika mungkin usia kita ya, terutama sebenarnya usia ya guys. Jadi lensa mata ini kalau mulainya dari sudah minus, nanti ke atasnya akan minus. Jadi jangan salahkan kalian ya ketika SMP sudah minus, ya mata kalian udah minus. Nanti sampai dengan kuliah mungkin minusnya akan nambah gitu. Ya, itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Ya, sesuatu yang susah dihindari. Ya. Kenapa? Layaknya seperti tubuh kalian akan berkembang. Lensa mata juga akan berkembang. Ya, perkembangan mata, lensa mata itu seperti membentuk lebih cembung. Lebih cembung artinya mata itu akan lebih minus. Ya, mata itu akan lebih minus ya. Jadi kalau kalian nih, Bapak pengalaman sendiri ya.
Kalau di SD, SMP mungkin minus 2, minus 3. Tiap tahun bertambah. Ya, jadi minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Itu sesuatu hal yang kemungkinan besar terjadi. Ya. Bukan Bapak menakut-nakuti, itu hal yang terjadi karena Bapak alami sendiri. Ya. Dari dulu SMP minus sekian, sekarang udah di atas, jauh di atas itu. Ya. Karena perkembangan lensa mata yang menebal, ya, bukan karena perilaku kita yang tidak baik, bukan. Ya. Kalau perilaku kita yang tidak baik mungkin bisa jadi salah satunya, tapi itu suatu yang natural terjadi bahwa minus akan bertambah. Ya. Oke, ada ketika kita melihat jauh kemudian tidak bisa dijatuhkan bayangannya tepat di retina, yang kalau kalian lihat itu yang gambar atas ini. Ya. Ini adalah rabun jauh, ya, rabun jauh. Kemudian ini ketika melihat dekat, ya, near sight, ya, ternyata benda itu jatuh bayangannya itu di depan retina, ya, tidak di tepat di sini. Maka ini adalah rabun dekat. Nah, ini adalah ketika, ini terjadi pergeseran lensa, ya, antara, ya, antara yang kemudian bisa jatuh tepat sedikit di depan retina dan ada bayangan yang jatuh jauh di depan retina. Ya. Nah, asymmetric refraction focus light in different planes, in different points. Nah, ini yang kita sebut sebagai silindris, ya, gitu. Nah, kemudian ditolong dengan apa sih? Contoh itu myopia atau miopi atau rabun jauh, nearsightedness, ya. Itu ditolong dengan kacamata cekung, ya, lensa cekung. Nah, ini kalau lensa cekung dia bisa menjatuhkan tepat di sini. Karena dia dibiaskan naik dulu, ya, dibiaskan naik dulu supaya jatuh di sini, ya. Supaya lensa ini membiaskan dari titik yang sebelah sini. Kemudian ini yang lensa positif ini untuk far sight, ya. Sorry. Hipermetropi ini adalah untuk rabun jauh, ya. Sorry. Ini rabun dekat, kok tulisannya far, ya. Salah ini. Rabun dekat, ya. Rabun dekat itu kan ditolong dengan lensa cembungnya. Biasanya bapak-bapak yang usianya sudah di atas ya 45 atau berapa, ya, usia seperti bapak ini, dia ketika menonton ketika membaca buku, ya, membaca majalah itu harus dijauhkan, ya. Ketika dekat dia malah pusing, ya, seperti itu. Rabun dekat, membaca dekat jadi nggak maksimal, harus dijauhkan. Maka supaya membaca lebih dekat normal digunakan lensa cembung, ya. Oke, seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau ini sama, ya, antara atas dengan bawah yang negative lens for correction, different negative correction for two planes. Ini kalau ada dua jenis, ya. Oke, kalau ini adalah satu jenis lens. Nah, astigmatisme itu ini, ya, posisi sudut nih, posisi sudut, ya. Gambarnya terlalu kecil, coba kita lihat berikutnya. Oh, nggak ada. Oke, berikutnya adalah masuk tentang propagation of light, ya. Cahaya merambatnya. Cahaya merambat itu dalam medium vakum itu nilainya 3 kali 10⁴ kecepatannya, ya. Jadi dalam 1 detik dia menempuh 300 juta meter, ya. 300 juta meter. Jadi kalau kalian nyorotin lampu center, dalam 1 detik itu dia mencapai 300 juta meter. Nah, gitu. Ini dikemukakan oleh Maxwell dulu, ya, Maxwell, tentang speed of light, ya, kecepatan cahaya. Nah,
Ini tadi ya tentang reflection atau pemantulan cahaya, bahwa cahaya yang dipantulkan ini akan membentuk sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya. Mirror instrument, oh iya tentang apa namanya mirror itu cermin ya. Cermin ada cermin cekung, ada cermin cembung ya. Cermin cembung biasanya dipakai untuk melihat objek yang cukup jauh tapi terlihat kecil seperti lampu spion motor kalian ya. Kemudian kalau cermin cekung itu contohnya sendok ya. Sendok itu kalau kita lihat jadi terbalik bayangannya ya. Nah, seperti itu. Fiber optik. Nah, fiber optik itu salah satu teknologi yang menggunakan cermin untuk mentransfer data. Ya. Nah, konsep perjalanan seperti ini guys ya. Kalau ini A seperti ini nih, terus dilewatkan terus dipantul nyampe sini ya A gitu. Ya. Jadi melewatkan cahaya dengan cermin. Ya. Cerminnya kecil. Ya. Jadi mau ditekuk-tekuk atau gimana tetap akan dia lewat gitu. Ya. Fiber optik. Nah ini tentang double slit nggak Bapak ungkapkan ya. Ini tentang apa namanya lapisan tipis sabun ya. Ini juga enggak ya. Ini tentang single slit. Ini eksperimen untuk menentukan berapa panjang gelombang cahaya tadi ya. Jadi bisa kita melihat atau menentukan hijau itu panjang gelombangnya berapa sih? Nah, itu dengan praktek ini ya. Tapi kita nggak punya alatnya di kampus ya. Belum punya. Ini ya tentang laser. Laser itu sebenarnya singkatan dari sini ya. Light amplification by stimulated emission of radiation. Jadi cahaya, penguatan cahaya dari menstimulasi emisi keluaran radiasi. Ya. Dia itu melucutkan elektron dengan potensial yang tinggi. Ini gini, Bapak ungkapkan. Kalian batu baterai itu 1,5 volt, ya 1,5 volt tegangannya. Kemudian kalian misalkan pakai aki itu 12 volt. Kemudian sedikit di atas lagi misalkan sepeda listrik ya itu 48 volt. Di atas lagi mungkin ini tegangan listrik kalian di rumah itu 220 volt. Nah, 220 volt ya. Nah, kalau melucutkan laser, melucutkan elektron itu bukan ratusan lagi, tapi ribuan. 10.000 volt. Maka elektron akan keluar dari plat itu. Jadi suatu plat disetrum, nah, sehingga elektron akan keluar. Nah, keluarnya elektron itu ditembakin ke badan kita, cup gitu. Nah, jadi nanti ada pencitraan. Makanya jangan sering-sering pakai laser. Nanti badan kita bisa ketembak. Sering ketembak akan secara apa namanya ya, metabolisme atau apa istilah biologi itu sedikit mengganggu. Oke, seperti itu. Ini tentang laser ya. Ya, ini percobaan laser ya untuk melihat image. Fiber optik juga nggak apa-apa ini kan ya. Dan seterusnya. Oke, seperti itu mungkin tentang cahaya. Materi yang kedua bioakustik tentang bunyi. Ya, bunyi ini kembali pakai bahasa Inggris lagi ya biar ini ngedrive Bapak aja menjelaskannya biar tertata ya. Sound and hearing ya penjelasannya. Sound itu bunyi, suara, hearing itu pendengaran ya.
ada hearing itu larinya ke telinga ya. Kalau dilihat dari kiri, hearing, pitch, loudness, kekuatan, kekerasan ya, timbre, kemudian sound measurement, decibel, pounds, or dBA. Nah ini kalian kalau suka dengerin musik supaya lebih ngebas atau lebih treble itu decibels ya, atau penguatan sinyal ya, sinyal attenuation. Kemudian ada periodic motion, traveling wave, Doppler effect ya. Doppler effect kalau kalian mungkin yang sudah kerja di di rumah sakit pernah pakai Doppler ya. Itu pendeteksi detak jantung bayi ya dengan konsep penjalaran gelombang bunyi ya. Bunyinya itu dari bunyi detak jantung ya. Kemudian sound propagation ada auditory acoustic, inverse square law, or reverberation. Auditory acoustic itu contohnya kalian kalau suka nonton ke bioskop, coba pegang temboknya. Temboknya kenapa ada busa-busa atau ada apa? Itu supaya terjadi akustik ya. Jadi gelombang nggak memantul ke sana kemari, tapi langsung hening ya. Reflection, interference, refraksi, difraksi, dan sound reproduction. Ya, tentang pemantulan bunyi, ya, penguatan bunyi atau bunyi melewati suatu medium atau difraksi. Ya. Ada suatu video dulu Bapak pernah lihat ya, ketika orang bicara A, B, C, kemudian ternyata pada satu titik yang berbeda itu suaranya kedengarannya lain. Ya. Pasti kalian pernah merasakan hal itu ya. Ada teman kalian A ngobrol tentang apa, kalian dan teman kalian yang lain mendengarkan berbeda ya. Ini karena proses interferensi, refleksi ataupun refraksi ataupun difraksi ya. Penjalaran gelombang yang saling melemahkan atau saling menguatkan atau pecah ya, atau berubah frekuensinya. Nah itu yang di sini kita sebut ini, karena pemantulan, karena penguatan, karena pecah, karena ini melewati medium berbeda, frekuensi berubah ataupun ini pecah. Nah gitu. Kemudian resonansi standing wave. Standing wave itu contohnya gitar, suling ya, string. Nah string itu gitar ya, masuknya ke ini jadinya musik instrumen ya. Air kolom, suling ya, selama Pythagoras dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah seperti itu overviewnya ya, kurang lebih tentang bioakustik. Nah, sekarang kita lihat tentang hearing ya, ataupun telinga itu sendiri ya. Kayaknya nggak Bapak bahas lebih dalam tentang telinga ini, mungkin nanti larinya ke biologi ya. Yang ingin Bapak bahas adalah mungkin secara ini nah tentang intensitas cahaya ya, sebentar. Ya, intensitas bunyi ya atau desibel. Kalian yang suka dengerin musik ya, ataupun ya musik biasanya ya, kalau mungkin pakai Spotify atau pakai Joox ya. Ya Bapak juga sering dengerin musik kalau di perjalanan ya. Kalian pasti pernah menggunakan aplikasi equalizer ya, equalizer. Equalizer itu adalah menaikkan pitch ya, menaikkan intensitas bunyi. Intensitas bunyi dinaikkan secara ekstrim. Apakah 10 lipatnya, 100 lipat, 1000 lipat, 10.000 lipat. Nah, lipatan dalam jumlah angka 0 itu namanya desibel ya. Kayak misalkan 10, angka 0-nya 1, itu sama aja pelipatan 1 kali
100, ya log 100 itu 2, berarti 2. Jadi kalau Bapak bilang kayak gini, menaikkan 10 kali lipat cukup menekan angka 1 gitu. Menaikkan 3 kali lipat, menaikkan 1000 lipat cukup angka 3. Menaikkan 10.000 lipat cukup dengan angka 4. Nah gitu ya. Menaikkan intensitas bunyi secara ekstrim, nah gitu. Tapi dengan angka yang sederhana ya. Kalian mau berapa lipat? Tapi dalam angka yang ada nolnya ya, ada 10, 100, 1000, 10.000. Nah, mau menaikkan 10.000, nolnya kan ada 4. Tekan angka 4, naikin ke 4 itu sama dengan 10.000 kalinya. Nah gitu ya. Makanya semakin ngebas, semakin treble. Nah itu taraf intensitas atau intensity atau attenuation kalau dalam bahasa Inggris ya. Gampangnya pokoknya menaikkan taraf intensitas gitu. Dan ini dalam satuan desibel ya, dalam satuan desibel. Lihat aja kalian kalau di equalizer itu di kanan, di atas ataupun di bawah itu biasanya tulis minus 5 dB, 10 dB, 3 dB gitu. 1 desibel itu sama dengan 10 lipatnya ya. Nah, gitu. Oke, seperti itu ya. Ya. Kita lihat berikutnya, ini intensitas berdasarkan frekuensi ya, frekuensi. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, ini guys, penting ya. Harusnya ini di muka ya, di awal Bapak menjelaskan apa itu tadi panjang gelombang ya. Jangan-jangan khawatir Bapak ngomong tentang panjang gelombang, kalian belum ngerti panjang gelombang itu apa gitu. Jadi gini, andai kan ini gelombang ya. Gelombang itu, ini gelombang transversal ya. Gelombang transversal terdiri dari ya atas maupun bawah, ini ada 2 gelombang ya. Ini lihat nih. Ini dari sini naik ya, turun, naik lagi. Nah, berarti ini satu gelombang ya. Satu gelombang kalau diukur panjangnya berapa meter, ini adalah panjang gelombang ya. Istilahnya adalah wave length ya. Wave itu gelombang, length itu panjang ya. Panjang gelombang. Atau panjang gelombang bisa dari puncak ke puncak ya, ataupun dari dasar ke dasar. Ini adalah sama dengan panjang gelombang. Nah, kemudian kalau ini grafiknya dalam grafik jarak ya, distance. Kalau dia grafiknya dalam waktu atau time, nah, satu gelombang ini menempuh waktu dalam bentuk periode ya. Period. Berapa periodnya, berapa periodenya? Kalau misalkan ini 2 detik sampai sini ya, berarti ini 1 detik. Maka periodenya adalah 1 detik ya. Atau periode juga sama dengan misalkan berapa waktu dari puncak ke puncak ya, atau dari dasar ke dasar ya, dari basic ke basic. Nah, ini panjang gelombang periode dan dia menjalar ke sana dengan kecepatan tertentu ya, dengan v tertentu ya, seperti itu. Oke, kemudian nah ini tadi ya, kalau Bapak bilang bahwa gelombang tadi merambat ke kanan dengan kecepatan tertentu ya, dengan velocity tertentu. Nah, kecepatan tertentu rumusnya adalah frekuensi kali panjang gelombang. Nah, ini kalau dalam
penjelasan gerak lurus ya. Yang namanya panjang itu kecepatan kali waktu. Ya. Yang namanya kecepatan adalah panjang dibagi waktu. Ya. Sehingga kemudian periode ini seperfrekuensi. Ya. Nah, sehingga dapat V sama dengan F kali lambda. Tapi kembali lagi nggak Bapak tekankan tentang hitungan ini ya, tentang hitungan ini hanya seperti gambaran dasar ataupun gambaran umum. Panjang gelombang itu apa sih ya gitu. Kecepatan itu apa sih? Panjang gelombang itu ya, gelombang ini dia memiliki panjang berapa. Nah, kalau tadi kayak cahaya ya. Cahaya merah itu misalkan 400 nanometer misalkan 400 meter. Berarti panjang dia itu 400 nanometer. Nano itu mega, seper miliar ya. 10 pangkat min 9. Jadi 400 dikali 10 pangkat min 9 meter. Atau 400 dibagi 1 miliar. Wah, kecil sekali ya, kecil sekali. Tapi hebatnya mata kita itu bisa mendeteksi panjang gelombang itu ya. Kita bisa mendeteksi, oh itu warna merah, oh itu warna hijau ya. Itulah. Bersyukur kita mata kita kalau masih normal ya. Alhamdulillah kalau masih normal. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang adalah tentang efek Doppler. Nah, efek Doppler. Efek Doppler ini adalah sesuatu hal yang sederhana, ya. Sesuatu yang umum, sesuatu yang logik, ya. Bahwa ketika benda, ya, benda yang bersuara, ya, misalkan mobil ambulan ataupun mobil polisi sirine, ya, mendekati kita, pasti frekuensinya akan semakin kencang. Menjauhi kita, frekuensinya akan semakin kecil. Seperti itu. Kenapa? Karena berkaitan dengan pergerakan. Ya. Kalau menjauh, panjang gelombangnya akan membesar. Kalau mendekat, panjang gelombangnya akan mengecil. Nah, frekuensi itu seperpanjang gelombang. Dibagi besar akan mengecil, dibagi kecil akan membesar. Mendekat akan semakin besar frekuensinya, menjauh akan semakin kecil frekuensinya. Nah, gitu aja, yang normal, yang mudahnya. Itu yang kita sebut sebagai Doppler effect atau efek Doppler. Ya. Formulanya ini, F observasi adalah V per V plus V sumber dikali F sumber. Ya. Tapi nggak Bapak ini ya namanya, ini yang umum-umum aja. Ya. Sesuai dengan pesan kampus untuk D3 ini yang general aja Pak, yang general ya, artinya nggak sampai spesifik hitungan analisa dan sebagainya, hanya pada tingkatan penggunaan fisika dalam keperawatan ya, seperti itu tentang Doppler effect ya, efek Doppler. Nah, rumus rumitnya seperti ini. Juga nggak Bapak tekankan sekali. Ya, ini untuk semacam apa namanya? Penurunan rumus ya, breakdown formula, breakdown rumus ya. Kenapa kok ketika mendekat suaranya jadi mengeras ya, ketika menjauh suaranya semakin melemah. Ya karena ini terjadi perubahan panjang gelombang. Perubahannya kenapa? Perubahannya karena menjauh sama mendekat ya. Kalau menjauh kan berarti seolah ninggalin, ya. Kalau mendekat seolah nyusulin, gitu. Kalau orang disusul otomatis lebih pendek jaraknya, ya. Tapi kalau orang ditinggalin pasti jaraknya lebih jauh. Nah, gitu logikanya, logika berpikirnya seperti itu. Maka akan terjadi perbedaan frekuensi, ya, seperti itu. Ya, ini kemudian gelombang suara ya. Apa namanya? Penjarahan gelombang suara itu ada tiga medium ya yang perlu kalian tahu, ataupun kalian udah tahu bahwa medium itu ada padat, cair, dan gas ya.
Dan bunyi ini merambat di 3 medium ini, medium padat, medium cair, ataupun medium gas. Kita ngobrol ketika kita ketemu secara offline, Bapak ngobrol dengan kalian, itu bunyi itu merambat melewati udara, ya. Melewati udara berarti melewati gas, ya kan? Padahal kecepatan bunyi di gas itu yang paling lambat, ya. Yang paling cepat adalah kecepatan pada benda padat, ya. Nah, dulu mungkin kalau kalian SD, ya, ada gambar buku IPA, anak mendengarkan bunyi dari yang kereta mau lewat, ya, dari rel kereta. Karena di rel kereta itu kecepatan lebih cepat dibandingkan di air ataupun di gas, gitu. Nah, ini intensitas bunyi. Intensitas bunyi suatu yang normal saja, atau suatu yang konsekuensi. Kalau makin jauh ya semakin kecil intensitasnya, ya. Kayak misalkan kalian di acara hajatan, ya. Rumah kalian samping di acara hajatan. Terus rumah saudara kalian ada sedikit jauh dari tempat hajatan. Pasti intensitasnya pasti lebih lebih kecil yang jauh, gitu. Nah, secara umum penjelasan secara kalkulasi matematika yang ini, ya, bahwa intensitas itu adalah power dibagi luas permukaan, ya. Kalau pendek ya luasnya A, kalau agak jauh luasnya jadi 4A. Ini agak jauh lagi jadi 3A, dan seterusnya dan seterusnya. Suatu yang logically, ya, bahwa semakin jauh intensitas akan semakin melemah, dan pelemahannya itu sebanding dengan luas, berbanding terbalik dengan luas, ya, gitu. Oke. Nah, grafiknya seperti itu, seperti kayak grafik apa ya, saya bilang seperti grafik peluruhan, ya, tapi belum belajar kita peluruhannya, seperti radioaktif, ya, meluruh, mengecil 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 tapi tidak pernah nol. Ah, mengecil tapi tidak pernah nol, nyampe ke terus tapi nggak pernah nempel sumbu X, ya. Ini tuh mengecil nih, guys, ya. Dari awalnya I mengecil terus seperempat, sepersembilan, seperenam belas, seperdua lima, dan seterusnya, tapi nggak pernah nol. Mendekati nol tapi nggak pernah nol. Nah, gitu. Ya. Ini sebentar. Oh, ini tentang reflection atau pemantulan bunyi. Ya, seperti mantul saja. Kalau kalian mungkin sering ke gua, ya, ada gema, ada gaung. Nah, itu salah satu bentuk pemantulan cahaya. Pemantulan bunyi, ya. Nah, ini fork atau garputala, garputala, ya. Mungkin waktu SMP, SMA, tapi kalian ada yang nggak SMA juga, ya, ada SMK gitu. Mungkin pernah lihat garputala. Ini penghasil bunyi, ya. Kalau dipukul ting, nah gitu. Dan bergantung frekuensinya, ya. Mungkin bisa bisa distandarkan dengan kayak frekuensi gitar, ya. Apakah dia masuk do, re, mi, dan seterusnya, itu ada tulisannya, ya. Misalkan 400 Hz, ya, 500 Hz. Nah, itu ada. Oke, fase nggak perlu Bapak bahas, ya. Kisaran umum aja di bunyi, ya. Oke, kembali Bapak tanya lagi. Ini kelihatan ya sama kalian, ya, heat and thermodynamics. Oke, baik. Ya, boleh silakan di mute saja. Ya, 30 menit berikutnya adalah tentang heat dan termodinamika. Kembali, sorry ya, ini pakai bahasa Inggris hanya untuk ngedrive Bapak aja.
menunjukkan dari mana mulai slide-nya. Heat and thermodynamics ya, ada internal energi, ada heat, ada system work, ada first law of thermodynamics. Bapak ungkapkan gini aja, ya, internal energi. Kalian kalau misalkan dipanas-panasin, diomong-omongin misalkan, gitu ya, wah kamu ini begini-begini ini, suatu hal yang jelek semuanya. Nah, dari dalam tubuh kalian pasti memanas, marah. Nah, itu ya salah satu bentuk internal energi. Nah, tapi beda dalam hal ini internal energinya itu dari suhu, dari panas. Ya, sama aja ya kalian merasa panas gitu, heat. Kemudian bekerja sistem work. Ya, saya akan melakukan begini, saya akan melakukan begitu. Kemudian ada first law of thermodynamics ya. First law of thermodynamics itu kalau udah dikeluarkan, yang kemudian berkembang dengan asas Black, hukum Black. Ya. Energi yang dilepaskan sama dengan energi yang diterima. Ya. Dan itu konsep seperti kita mencampurkan air panas sama air dingin. Air panas sama air dingin kalau diaduk-aduk jadi air hangat. Nah, itu. Ya, konsep hukum pertama termodinamika. Ya. Kemudian kita mengenal temperatur. Bahasa Indonesia suhu ya. Skala temperatur. Skala temperatur yang kalian mungkin kenal ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Nah, tapi kalau Kelvin beda nih. Kelvin itu adalah suhu mutlak, ya, absolute temperature. Ya. Then kemudian specific heat, enthalpy, phase changing, thermal equilibrium, zeroth law of thermodynamics. Oh, specific heat itu gini. Bapak ungkapkan misalkan gitu ya, manasin air ya dengan manasin minyak itu pasti beda, lama mendidihnya pasti beda. Nah, karena spesifiknya lain, kalor jenisnya ya, kalau bahasa Indonesia adalah kalor jenis, spesifik heatnya itu lain. Ya. Ini berkaitan dengan entalpi, ya, peresapan energi. Kemudian phase change itu perubahan fase, ya. Kayak tadi padat, cair sama gas. Padat, kita ambil sampel misalkan air saja. Padatan air itu adalah bentuknya es, ya. Es dikasih kalor menjadi air, ya. Masih dikasih kalor lagi menjadi uap, ya. Naik terbang ke atas, ya. Seperti itu. Kemudian ada perpindahan energi, heat transfer, ada konduksi, konveksi, radiasi. Ya, kemudian yang terjadi dalam tubuh kita itu seperti apa? Ada mesin energi, isothermal adiabatic constant volume PV diagram. Second law of thermodynamic, entropi, equipartisi, dan kemudian Boltzmann. Nah, ini heat engine Bapak contohkan banyak ya, termasuk tubuh kita, atau supaya mudah mesin motor mobil, heat engine itu dari panas diubah untuk menggerakkan piston. Piston disalurkan ke dalam jeruji sehingga bisa memutar jeruji, ya, sehingga berputar tuh roda motor kalian. Ya. Heat engine, mesin panas. Termasuk badan kita juga, tubuh kita mengkonsumsi makanan menjadi kalor. Kalor disimpan menjadi tenaga, ya. Tenaga digunakan untuk aktivitas sehari-hari dari pembakaran oleh oksigen. Ya. Kemudian kanan adalah kinetic theory, ideal gas law, dan kemudian ada Boltzmann distribution. Ya. Ini mungkin pasti kalian pernah belajar tuh di SMA ataupun SMK mungkin ada ya, persamaan gas ideal. Jadi tentang tiga hal ya, adanya hubungan PVT ya, ada hubungan PVT. Sebentar. Hubungan PVT tentang tekanan ya, volume dan temperatur ya. Kalau masih ingat
PV sama dengan nRT ya. PV sama dengan nRT. Nah, sebentar. PV sama dengan nRT. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, ini internal energi ya seperti yang tadi Bapak ungkapkan aja. Kalau kalian kalau kalian apa namanya diomongin hal-hal yang buruk ya, diejek-ejek, uh, dalam tubuh kalian akan mendidih ya, marah besar. Nah, ini internal energi ya, suhunya itu naik di dalam tubuh kalian. Kemudian, nah, apa itu energi panas ya, heat energy ya, itu disebabkan ada beberapa hal, bisa dari hukum termodinamika ya, bisa dari specific heat, atau bisa dari perpindahan kalor ya. Nah, kalau kalian ingat sebentar, mana yang Q sama dengan pencet. Sebentar ya. Mana yang rumus itu? Oh. Oke deh. Ini ya. Q sama dengan MC delta T ya. Bahwa kalor itu sama dengan specific heat itu kalor jenis ya. Kalor jenis dikali massa dikali perubahan suhu ya. Tentang kalor jenis adalah tentang perbedaan zat ya. Apakah yang dimasak itu air, apakah mungkin yang dimasak itu minyak, ataukah mungkin yang dimasak apa ya, oli, ataupun benda padat yang kalian paksa dimasak ya. Misalkan besi juga punya specific heat ya. Mau pasti waktunya lebih lama, kalornya lebih tinggi lagi ya. Sehingga dia bisa mencair dan naik suhunya ya. Dan kemudian bergantung masanya juga. Memasak air 1 liter ya dengan memasak air 2 liter pasti beda waktu yang dibutuhkan ya. Dan kemudian perbedaan suhu juga ngaruh ya. Memasak air cuma sampai dengan hangat saja dengan memasak air sampai dengan mendidih, maka kalori yang dibutuhkan juga lain ya, seperti itu. Nah, ini hanya review saja mungkin ya. Pasti di sejak SMP maupun SMA atau SMK pernah ya membahas tentang ini. Gitu. Bapak ke tentang suhu ya, ini temperatur scale atau skala suhu. Ya. Skala suhu yang kita kenal ada Celsius, ada Kelvin, ada Fahrenheit juga. Ya. Yang umum di kita di Indonesia adalah Celsius, ya, Celsius. Tapi kalau di luar negeri ada yang pakai Fahrenheit, ya. Reamur jarang. Nah, kalau untuk hitungan itu biasanya pakai Kelvin, ya. Bukan biasanya, hampir semuanya pakai Kelvin, ya, pakai Kelvin. Jadi Kelvin ini dengan Celsius itu berupa penjumlahan, ya, bahwa ini di sini ya. T Kelvin itu sama dengan T Celsius ditambah 273. Ini penemuan Kelvin ya, bahwa absolute temperature itu di mana suhu suatu gas atau kita sorry, 0 Kelvin ya, 0 Kelvin itu adalah suhu di mana gas seminimal mungkin tidak bergerak. Ya. Ini kayak gini nih, kita bernafas ya. Gas itu kan bergerak kemana-mana, ya, mudah, ringan. Ya. Temperatur sedikit naik aja bergerak sangat cepat. Ya. Nah, dengan temperatur berapa sih supaya mereka diem?
ternyata dengan temperatur 273,15 Celcius. Maka itu ditetapkan sebagai 0 Kelvin. 0 Kelvin, ya. 0 Kelvin adalah dalam suhu Celcius 273,15. Gini, kalian misalkan pergi ke tempat yang paling dingin, ya. Suhunya mungkin 18 derajat, kalian masih bisa hidup, kalian masih bisa menghirup udara. Terus kalian misalkan ke Gunung Everest, ya, yang suhunya bisa sampai minus 50, tapi Bapak juga belum pernah ke sana, ya. Mungkin ya, itu masih bisa hidup, orang masih bisa naik ke atas, ya. Sampai dengan minus sekian masih bisa nafas. Tapi kalau udah minus 273,15 itu sudah tidak bisa bernafas. Kenapa? Mereka sudah diem dan berubah menjadi fasenya fase cair, ya. Kalau kalian lihat mungkin ya, di jalan-jalan ataupun kalian yang dari luar kota nih, biasanya tuh ada zat-zat yang dicairkan dulu yang sebelumnya adalah berupa gas. Misalkan oksigen cair, nitrogen cair. Nah, itu dalam satu tangki dibawa truk. Itu sebenarnya proses ketika itu di 0 Kelvin, 0 Kelvin kan ya. Gas supaya mudah dibawa dan dalam bentuk cair, maka dia diturunkan suhunya sampai dengan minus 273,15 derajat Celcius supaya bisa dibawa ke dalam tangki gitu ya. Itu ya, dan ini adalah kemudian rumusannya kalau Celcius diubah dalam Fahrenheit. Kalau ini Celcius diubah dalam Fahrenheit yang ini. Kalau ini adalah Fahrenheit diubah dalam Celcius ya. Perbandingannya adalah perbandingan 9:5. Plus 32 kalau butuh Fahrenheit, ada minus 32 kalau butuh Celcius ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian tadi Bapak mau ke, nah ini, thermal expansion. Nah, thermal expansion itu apa sih? Bahasa Indonesia dari merambahnya suhu. Pemuaian. Nah, pemuaian. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah pemuaian. Ikut berkembangnya, bertambahnya, ada 3 hal. Bertambahnya panjang, bertambahnya luas, atau bertambahnya volume suatu benda karena pertambahan suhu. Itu kalau pemuaian. Ada lagi pemampatan. Kalau pemampatannya kebalikannya ya, berarti berkurangnya panjang, luas, atau volume suatu benda karena penurunan suhu. Nah, nih kalian amati nih, kalau di musim hujan kayak gini, itu sering terjadi pemampatan. Ya. Mungkin rumah-rumah kalian atau kampus kalau kita datangin sekarang mungkin ubinnya ada yang retak. Ya, ada yang retak. Itu biasanya terjadi pada musim hujan. Kenapa? Dia mampat, dia kayak mampat ya, madet, ya, madet. Tapi ternyata keras, akhirnya pecah. Nah, seperti itu. Ya. Bukan pemuaian. Pemuaian itu terjadi kalau musim panas. Musim panas tiba-tiba kok ubin-ubin pada pecah. Nah, itu berarti pemuaian. Ya. Atau yang lainnya, contoh kaca jendela kita, ya itu dipasang pasti dikasih longgar sedikit. Ya. Supaya apa? Supaya ketika panas, kaca itu ngembang, tapi masih punya ruang. Nah, seperti itu. Itu pemuaian, ya. Jadi setiap benda akan mengalami pemuaian, ya. Terutama benda-benda padat. Ya. Padat cair maupun gas sebenarnya, semuanya ya. Cuma yang sering kita lihat itu adalah pemuaian pada padat, ya. Ataupun kemudian teknologi pada ini kabel listrik. Kabel listrik itu dibikin landai.
Supaya apa? Supaya ketika musim dingin nyusut itu tidak patah. Ya. Kemudian rel kereta api, ya kalian pasti suka naik kereta api, itu dibikin renggang, ya jarak antara besi relnya itu dibikin renggang. Supaya apa? Supaya ketika panas, ya musim panas, ini kan memuai, nambah panjang. Nambah panjang itu tidak saling tabrakan, ya. Kalau tabrakan jadi melengkung ke atas nanti, bahaya. Bisa membuat perjalanan kereta jadi tidak normal, ya, karena ngembang ke atas. Maka dibikin renggang, ya. Dibikin renggang berapa senti, supaya ada ruang dia untuk memuai. Nah, itu konsep pemuaian. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini formulanya kayak gini ya, tapi nggak Bapak bahas detail tentang formula ataupun rumus. Yang Bapak kembangkan hanya masalah seperti apa, bagaimana ya, tidak sampai ke detail persamaan rumus. Kemudian ini sudah ya. Nah, phase changing atau perubahan fase gas. Ya, perubahan fase zat ya. Perubahan fase zat ada padat, cair dan gas ya. Misalkan nih, kalian iseng-iseng manasin es batu, didihin es batu ya. Es batu dari 1 kilogram misalkan kalian beli di warung, harganya seribuan, paling seribuan atau 2000. Masukin ke dalam panci, terus nyalain pakai kompor gas. Dalam beberapa menit mungkin dia berubah menjadi air ya. Jadi perubahan fase tuh, fase dari padat menjadi cair. Ya. Nah, ketika menjadi cair itu tidak langsung naik suhu, ya. Dia berubah semuanya dari padat menjadi cair, tapi dia butuh kalor, ya, butuh energi kalor. Nah, naik ke atas perubahan terjadi dengan perubahan suhu, ya. Dari 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Ini butuh kalor. Ini fungsi kalor itu to heat water. Nah, kalau yang tadi fungsinya adalah melting ice ya, untuk mencairkan es ya. Phase changes ini perubahan fase dari padat cair, dari es batu menjadi air ya. Nah, kemudian naik sampai 100 derajat Celcius. Nah, ini phase changingnya adalah dari cair ke gas ya. Cair ke gas dalam bentuk gas, ini dalam bentuk gas itu juga masih naik ya suhunya. Cuma karena dia lebih ringan daripada udara atau sama dengan udara, maka apa namanya, uap ini naik ke atas ya, sehingga tahu-tahu habis di dalam panci ya, tinggal panci. Nah, seperti itu. Andaikan kita mengubah dari padat, dari wujud padat menjadi gas dan kemudian hilang ke atas, seperti itu. Proses yang terjadi, kalor di sana ya, energi panas yang kita nyalakan dari kompor gas itu merubah fase dari padat, cair dan gas ya. Melting point yang melting ice itu melebur ya, kalau dalam bahasa ini melebur. Kemudian vaporizing water itu adalah menguap ya, menguap menjadi steam atau uap ya, seperti itu. Oke, kita lihat berikutnya. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ya. Kita selesaikan tentang termodinamik ya. Ini masih tentang energi kalor ya, belum termodinamik. Sekarang tentang transfer energi ya, heat transfer. Apa namanya? Perpindahan kalor ya, dalam bahasa Indonesia perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 macam. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya. Kenapa kita belajar seperti ini? Ini salah satunya bisa kaitannya dengan treatment terhadap pasien. Ya. Misalnya pasien itu panas.
panas yang cukup hebat, ya bisa kita minimalisasi dengan mungkin apa namanya, kita kasih lap yang kemudian dikasih air dingin, ya, supaya terjadi perpindahan kalor dari badan dia ke lap tadi, apa namanya itu istilahnya, ya, kita taruh di itu. Kemudian ada juga konveksi. Konveksi itu perpindahan kalor disertai benda dianya itu berpindah, dan ada radiasi, ya. Coba kita lihat satu persatu tentang, nah ini ya, perpindahan kalor secara konduksi ini berada atau berjalan atau ada di benda padat, ya, ada di benda padat dari panas ke dingin, dan itu tergantung dari koefisien konduksi termal dari benda itu. Seperti kayak kalian antara besi dengan kayu saja. Besi itu mudah mengantarkan panas, tapi kayu itu relatif sukar, ya. Besi itu lebih konduktor, kayu lebih isolator. Nah, kemudian tentang konveksi, ya, perpindahan kalor secara konveksi ini sebenarnya perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat itu, ya, perpindahan pasa gas itu, ya. Ini misalkan ada heater, ya, pemanas, ya. Ini yang sudah dipanaskan naik ke atas, tapi yang belum kena panas turun ke bawah, sehingga dia bergerak, ya. Pergerakan ini dipengaruhi oleh ini sebenarnya massa jenis, ya. Ketika volumenya naik, ya, kayak tadi pemuaian, ya, benda dipanaskan maka akan memuai, mengembang. Mengembang artinya volumenya bertambah, ya. Mengembang volumenya bertambah. Kalau volume bertambah, massa jenis ini akan turun, ya, karena dibagi dengan sesuatu yang besar. Massa jenis turun, maka yang sudah maka massa jenis turun, massa jenis yang lebih besar akan turun, ya, karena ini lebih ringan. Ini lebih ringan, ini masih yang seperti yang tadi sebelumnya, relatif lebih berat daripada yang ini, gitu, ya. Sehingga akan berputar tersebut bekerja sebagai konveksi, ya. Konveksi itu adalah perpindahan panas, perpindahan kalor yang disertai dia juga berpindah, gitu. Kalau konduksi itu tidak berpindah, ya, yang tadi itu konduksi, ini bendanya tidak berpindah, dia hanya bergetar, ya, vibrasi menyampaikan sampai dengan tempat yang panas ini, tempat yang dingin, ya. Jadi ininya tidak meleleh atau bagaimana, ya, dia tetap memindahkan energi seperti itu. Oke, konduksi konveksi yang berikutnya adalah radiasi. Radiasi ini didasarkan pada hukum Stefan dan Boltzmann, ya, bahwa energi radiasi itu sebanding dengan suhu pangkat 4. Ya, ini, ya. Nah, ini formulanya, tapi nggak Bapak tekankan, ya, ini hanya pengetahuan saja. Konsep radiasi itu energi panas berpindah, ya, secara radiasi, secara pancaran gelombang, ya, pancaran gelombang dari panas ke dalam, ya, ke arah dinginnya. Seperti ini aja cahaya matahari. Cahaya matahari nyampe ke bumi, ya, panasnya itu dia dialirkan dengan gelombang elektromagnetik, ya, gelombang elektromagnetik tanpa perantara, ya, tanpa perantara. Nah, seperti itu. Ya. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, kita coba ke berikutnya adalah tentang heat engine. Nah, ini tentang grafik-grafik nggak Bapak tekankan, ya. Hanya seperti yang kemarin, seperti yang tadi, Bapak contohkan dari persamaan kalor yang di awal, ya. Bentar, kita pindah ke awal dulu. Nah, ini guys, ya.
Perubahan internal energi itu sama dengan kalor dikurang usaha. Ya, sama gini deh. Yang ada di dalam itu sama dengan yang didapetin sama yang dikurangin yang dikeluarin. Ya. Kalian punya uang sekarang gini, dikasih orang tua misalkan 100.000, dijajankan 20.000, sisanya adalah 80.000. Ya. 80.000 itu yang di dalam dompet ya. Jadi yang di dalam dompet itu 80.000 sama dengan yang dikasih orang tua 100.000 sama yang dijajanin 20.000. Nah, gitu konsep sederhananya seperti itu. Energi dalam itu sama dengan kalor yang diserap dikurangi work done, dipakai apa gitu. Nah, kalian mengkonsumsi makanan dapat energi, kemudian dipakai bekerja ataupun ke kampus mengeluarkan energi. Ya, selisihnya itu adalah yang tersisa. Nah, perubahan energi dalam itu seperti tabungan energi kita ya, mau dipakai lagi enggak gitu, seperti itu. Oke, nah itu berkaitan dengan heat engine ya. Bapak balik lagi sini ke arah yang sudah jauh. Heat engine. Bukan. Heat engine. Nah, sebutlah ini ya. Ini mungkin bagannya kalau nggak mengerti, abaikan saja. Perhatikan aja Bapak bicara. Kayak kalian ketika mengkonsumsi makanan, ya. Kayak kalian ketika mengkonsumsi makanan, kalian dapat energi, ya. Kalian dapat energi. Energi itu kemudian kalian pakai untuk bekerja ataupun untuk belajar kampus. Ya. Nah, mesin energi itu memiliki efisiensi, ya, memiliki efisiensi. Berapa yang berapa yang dipakai dibagi berapa yang didapatkan, ya gitu. Nah, efisiensinya berapa? Ya. Seperti menghitung kemudian kayak andikan kalian udah makan enak dan lain sebagainya, kalian pakai buat foya-foya ataupun kalian pakai dengan tidur, ya. Tidur juga mengeluarkan energi, berarti efisiensinya kecil, yang gitu, artinya di dalam tubuh kita juga ada heat engine, termasuk seperti motor mengkonsumsi bahan bakar bensin, ya, kemudian dipakai untuk bekerja, kemudian dia bisa berubah energinya menjadi berapa sih, jangan-jangan ada yang hilang, ya. Mungkin hilang menjadi energi lain, ya, menjadi energi yang terbuang lewat mesin, ya, menjadi mungkin energi bunyi, ya, hilang menjadi energi bunyi, dan nilai efisiensinya berapa itu. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan engine heat, ya, mesin energi panas, seperti itu. Oke, kita masih ada 1-2 menit lagi. Ya. Ini tentang ideal gas law, juga nggak Bapak bahas ya, cukup saja ini mungkin tentang hukum termodinamika. Ya. Harusnya ini tadi grafiknya ya. Tentang mesin kulkas juga ya, namanya refrigerator. Ya, kalau refrigerator itu mengubah mereverse ya. Kalau tadi mesin motor itu dari panas menjadi gerak. Sekarang di reverse, gerak itu dalam bentuk listrik, kemudian diubah dengan menurunkan panas. Ya, listrik digunakan untuk menurunkan panas. Ya, kulkas itu seperti itu, listrik digunakan untuk menurunkan panas. Ya, jadi dingin. Dengan cara apa? Dengan cara gas ya. Gas freon yang dihembuskan melalui suatu medium tertentu. Proses kerjaan seperti apa mungkin nanti akan Bapak jelaskan kalau ada waktu ya. Nah, kemudian dia dihembuskan dalam suatu ruang tertutup di kulkas itu.
jadi dingin. Refrigerator. Oke, teori kinetik gas ini gas ideal ya, tapi nggak Bapak bahas juga. Cukup bagaimana gas bergerak dalam satu medium. Ini bilangan Avogadro, tekanan absolut. Nah, setelah ini kayaknya sudah selesai di kita ya. Oke, seperti itu mungkin paparan yang ingin Bapak sampaikan ya. Jadi sudah selesai.